Selamat siang para hiring partner, beserta teman dan instruktur dari Active8. Kami dari tim PC Gaptek akan mempresentasikan hasil final project kami yang telah kami kerjakan dalam 5 hari terakhir. Pertama, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Samuel Litya, peran saya adalah full stack developer yang berfokus di backend. Lalu saya Ridwan Bahtiar, saya juga berperan sebagai full stack developer dan berfokus di backend. Saya Adam Trisena, saya berperan sebagai full stack developer. Di project ini saya berfokus di front end. Saya Alimul Hakim sebagai full stack developer dan berfokus di front end. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengapa PC Gaptek ini dibuat. Permasalahan utama ketika kita membangun sebuah PC adalah ketidaktahuan kita akan kompatibilitas antar komponen. Sehingga terkadang PC komponen yang telah kita beli tidak sesuai atau tidak kompatibel dengan satu dengan yang lainnya. Terlebih untuk gamers, terkadang gamers membutuhkan spek PC tertentu yang dibutuhkan untuk memainkan games yang mereka sukai. Untuk itu, PC Gaptek adalah solusi di mana aplikasi kami memudahkan kita dalam memilih komponen PC yang kita butuhkan serta budget berapa yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga bisa memasukkan games-games yang ingin kita mainkan. Kemudian sistem kami akan mengenerate spek PC tertentu yang akan sesuai atau bisa memainkan games-games yang kalian sukai. Untuk lebih jelasnya, bisa langsung kita lihat di demonya. Sebelum kita masuk ke demo aplikasinya, kita akan melakukan testing terlebih dahulu. Hasil testing menunjukkan presentasinya sebesar 93,9%. Yang berarti aplikasi kami sudah sangat layak untuk digunakan. Kemudian kita akan mendemokan penggunaan aplikasi PC Gaptek ini sendiri. Dari halaman home terdapat 2 fitur utama yang bisa kita akses. Yang pertama adalah fitur System Builder, di mana kita dapat memilih sendiri komponen-komponen PC yang akan kita gunakan. Kemudian aplikasi akan mengecek apakah komponen-komponen yang telah kita pilih ini kompatibel atau tidak. Yang kemudian adalah kita dapat memilih beberapa games yang dari games-games yang kita pilih ini akan merekomendasikan konfigurasi yang dapat memainkan games-games tersebut. Pertama kita lihat dulu fitur System Builder-nya. Di sini terdapat 8 pilihan komponen type-nya yang bisa kita pilih. Yang seperti bisa kita lihat di sini. Misalnya CPU, kita bisa melihat seluruh CPU yang tersedia. Sama juga dengan yang lain, misal motherboard, kita juga bisa melihat semua motherboard yang tersedia. Kita coba pilih satu. Nah, jika kita sudah memilih satu komponen, maka komponen setelahnya itu akan hanya terlihat yang kompatibel saja. Jadi komponen lain yang tidak kompatibel dengan komponen yang sebelumnya kita pilih, itu tidak akan ditunjukkan. Jika komponen yang kita pilih itu tidak lengkap, maka akan ada warning yang ditunjukkan di atas ini. Nah, mari kita coba selesaikan konfigurasinya di sini. Di halaman konfigurator ini juga terdapat informasi estimasi harga beserta harga yang diambil dari Tokopedia dan Bukalapak. Kemudian kita cek konfigurasinya setelah selesai, dan jika konfigurasinya itu kompatibel, maka kita bisa langsung mengkonfirm konfigurasinya. Di sini, di dalam halaman detail konfigurasi ini, terlihat gambar-gambar konfigurasi yang kita telah pilih, komponennya. Juga terdapat games-games yang mungkin bisa dimainkan dengan konfigurasi ini. Ini juga terdapat detail-detail harga beserta harga yang kita ambil dari Tokopedia dan Bukalapak, beserta juga total estimasi harganya. Kita juga dapat bisa melihat detail dari setiap part ini dan spesifikasi-spesifikasinya.
Jika kita senang, misal dengan konfigurasi ini, kita dapat meng-save-nya ke dalam list favorit kita. Di sini terlihat seluruh konfigurasi-konfigurasi yang telah kita save. Dan juga bisa menghapusnya, beserta melihatnya kembali. Kembali ke halaman home, kita juga bisa memasukkan beberapa games yang seperti saya bilang tadi, bisa masukkan beberapa games, kemudian aplikasi akan mengenerate konfigurasi yang dapat memainkan games-games yang kita pilih tersebut tadi. Kemudian kita akan melihat aplikasi yang hanya tersedia oleh admin. Di dalam aplikasi ini, kita bisa melihat seluruh produk komponen-komponen yang tersedia di aplikasi. Kita bisa mengedit informasinya. Kita juga bisa menghapusnya. Dan serta kita juga bisa menambah komponen-komponennya di sini. Nah, setelah kita melihat demo dari aplikasi tadi, sebenarnya seperti apa workflow yang terjadi di balik layar? Nah, pertama, user client atau CMS client akan meminta request ke main server via GraphQL dan Apollo server ke orchestrator. Lalu, dari orchestrator akan dilanjutkan ke main server, yang mana main server akan mengakses data yang ada dalam database. Nah, ketika main server sudah mendapatkan datanya, responnya akan diteruskan ke orchestrator dan lalu ditampilkan ke user client atau CMS client. Nah, selain itu juga untuk list data price dari e-commerce kita tampilkan di bagian main server. Teknologi yang kita gunakan di bagian server, kita menggunakan Node.js dan Express sebagai framework. Untuk database, kita menggunakan PostgreSQL dan SQL sebagai ORM. Kemudian kita juga menggunakan JWT sebagai authentication untuk user dan admin. Setelah itu kita menggunakan Cheerio untuk melakukan scraping harga dari website Tokopedia dan juga Bukalapak. Lalu di bagian tengah kita menggunakan GraphQL dan Apollo Server untuk query API ke klien. Dan juga kita menggunakan Redis untuk melakukan caching. Keseluruhan server juga sudah kita deploy menggunakan AWS. Di bagian front end, klien kita menggunakan React.js dan juga menggunakan GraphQL dan Apollo Client sebagai state management di halaman klien. Terakhir kita menggunakan Bootstrap sebagai framework untuk halaman admin dan Material UI untuk halaman user. Terima kasih telah menyaksikan presentasi Final Project tim PC Gaptek. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan.